gue shootnya tengah malam, jadi maaf kalau ada suara-suara gitulah ya. Seperti judulnya, hari ini gue bakalan bahas Haisu lagi. Yap, setelah beberapa hari akhirnya gue bahas nih masalah bunga sakura. Jadi sebenarnya gue punya alasan kenapa gue agak lambat gitu untuk membahas bunga sakura ini. Yang pertama, untuk menenangkan diri dulu. Butuh banget penenangan diri ya, biar ya lebih rasional lah. Karena kalau pas lagi boomnya terus dibahas pasti kayak ya udah ikut alur aja. Nah, selain itu gue sebenarnya juga kemarin terganggu sama salah satu hal. Bukan terganggu sih, cuman gue tuh kayak nggak bisa mikirin yang lain dulu kalau satu hal itu belum tuntas gitu. Kemarin ada sempat yang sharing, ternyata bukan cuman gue yang mikir tentang hal itu. Jadi kecurigaan gue memuncak adalah, jadi sebelum Hein upload si bunga sakura ini, jadi sebelumnya tuh temannya David itu sempat upload bunga sakura juga malam hari. Jadi hal itu yang pertama bikin gue overthinking masalah si bunga ini sebelum Jisoo upload ya. Dan ya sebenarnya juga manajer Jisoo udah upload sebelumnya. Jadi ada dua kemungkinan antara David sama Seram. So, tapi gue nggak terlalu berpikir tentang si bunga terlebih dahulu. Makanya gue kayak ya oke lah, pas Jisoo upload ya. Tapi tunggu, sebelum itu dulu. Jadi gue mau sharing tentang yang gue pikirin kemarin. Walaupun gue sebenarnya nggak terlalu nemu jawaban yang pasti, tapi semoga dengan gue sharing di sini jadinya gue nemuin kayak ya ada apa ya, perspektif lain yang mungkin akhirnya rasa penasaran gue terjawab. Karena serius gue penasaran banget tentang hal ini. Oke, sebelum kita bahas bunga, kita bahas dulu rasa penasaran gue. Yang mungkin juga bisa bikin kalian akhirnya penasaran, karena ada juga yang DM aku penasaran tentang hal ini. Jadi bermula dari Instastory itu sebenarnya gue sedikit overthinking antara memikirin David atau Seram. Dan gue waktu itu langsung kepikiran soal David sih sebenarnya, karena cuman selisih 1 hari. Dan sebelumnya itu David heboh masalah yang dia nge-repost tentang Instastory dari akun Haisu is Love gitu, Haisu in Love. Oke, curigaan gue makin memuncak ketika David upload foto yang ini di tanggal 1 April. Itu tagnya happy birthday. Dan gue kepoin istrinya nggak lagi ulang tahun. Yang paling masuk akal ya yang watching itu adalah Hein. Seperti yang kita tahu juga, Hein tuh dekat banget sama David. Maaf ya kalau misalnya banyak suara ayam dan sebagainya, karena ini agak 1:30 kali ya. Ayam kok udah bunyi aja sampai jam segini. It's okay. Oke, next. Nah, setelah gue kepoin David dan juga istrinya, ternyata mereka yang foto 1 April yang ia upload itu adalah foto saat David liburan ke Jeju sama istrinya. So far, ya yang terbesit di pikiran gue adalah ketika gue ngupload foto dia lagi ulang tahun nih, terus gue upload foto dengan tulisan happy birthday, pasti gue ngarahin ke teman gue nggak perlu nge-tag dia seperti yang dilakuin sama David, ataupun ngucapin atau nyebut namanya, karena kayak biasanya dia di samping aku gitu loh. Atau yang fotoin foto yang gue upload adalah si dia. Dan semakin curiga lagi adalah David ini kan liburan sama istrinya di Jeju. Oke. Dan ketika dia ke salah satu kafe, itu ada 4 gelas ini. Artinya dia nggak berdua, tapi ada seseorang juga. Ada 2 orang juga. Dan sebenarnya antara 2 atau 3 orang lain, karena ada si kelapa muda ini juga. Itu yang bikin kayak aduh, otak gue udah kayak nggak berhenti overthinking semenjak kejadian 1 April itu sebenarnya. Dan akhirnya kayak nambah kode lain lagi gitu.
So, gue bahas beberapa fakta tentang si Jeju ini. Nah, setelah gue kepoin, gue nemuin fakta bahwa lokasi mereka minum ini itu diambil di salah satu cafe di Jeju. Nama kafenya adalah Huailot. Agak rumit ya namanya, itu benar atau enggak entahlah ya, pokoknya kayak gitu ini kafenya. Dan gue berusaha, sayang banget ya netizen Indonesia tuh nggak kayak netizen sini gitu ya. Di sana tuh bener-bener ngejaga privacy banget, nggak ada tuh yang kayak foto-foto gimana gitu ya yang bisa kita dapatkan. Dan gue coba ngepoin, mungkin kayak nemu jawaban Hein ada di sana atau enggak usah Jisoo dulu lah, Hein aja lah yang jelas-jelas teman David. Dan gue nggak nemu. Gue juga nyoba nyari yang nge-text istrinya David, itu juga gak nemu. Jadi gue kayak gara-gara gak ada yang nge-tag istrinya David ini, gue jadi kayak mikir apakah yang gelas lain ini temennya tuh privacy banget. Anjing juga menggonggong ternyata jam segini ya. Mengenai privacy itu yang sebenarnya bikin kayak artis atau idol di Korea sebenarnya bebas aja ke tempat ramai. Mungkin kadang kita berpikir nggak mungkin ke sana, di sana tuh tempatnya ramai banget. Kemarin aja karena kita tahu kalau misalnya Jisoo habis main di salah satu restoran yang menurut aku itu tuh rame banget. Bukan menurut aku sih, emang dari depannya aja itu tuh umum banget. Maksudnya ya, kemarin Lisa juga upload foto bahkan main-main kayak ke jenis pasar gitu, dan nggak ada salah satu orang Korea pun yang kita tahu nyebarin foto itu. Itu yang bikin kayak ya emang kayaknya emang nggak bisa ngepoin artis Korea melalui kayak orang tiba-tiba fotoin dia secara diam-diam. Itu sulit banget. Jadi kayak ngetek-ngetek gini pun itu sulit banget. Nggak kayak artis Indonesia, bisa aja kita nemuin orang yang ngetek dia di lokasi yang sama. Nah, kenapa sebenarnya kenapa sih kok mikirin Jeju banget? Karena selain istrinya David dan masalah yang gelas itu, apalagi ditambah dengan kelapa muda ini yang stylenya Jisoo banget, karena David sama istrinya juga nggak bawa anak-anak waktu itu. Kok ada Jisoo kok umpamain sebagai anak-anak, tapi kayak stylenya Jisoo banget minum kelapa muda kayak gini gitu. Jadi kayak ya gimana gue nggak mikir kayak gitu kan ya. Oke lah ya. Ditambah lagi waktu Jisoo ke premiere filmnya si Pepperoni itu dia sama salah satu cast Snowdrop. Dan setelah mengkepoin, cast Snowdrop ini juga ke Jeju yang waktunya tuh hampir bersamaan sama istrinya David dan juga David. Walaupun gue nggak bisa memastikan karena istrinya David ini sepertinya let post, David pun juga kayak gitu. Yang cast Snowdrop nih juga nggak bisa kita pastiin dia let post juga atau enggak, karena kebanyakan orang juga sekarang emang tuh di feed tuh rata-rata let post, bahkan instastory juga kadang-kadang kayak gitu. Jadi makin overthinking lah gue sebenarnya kemarin gara-gara ini. Makanya kayak nggak, apakah bunga sakura itu di Korea atau enggak, itu sebenarnya kemarin pikiran aku gitu. Dan Haejin ini nginap di salah satu hotel di Jeju yaitu Maisonde, dan dia ngupload foto ini dan feel-nya tuh dapat banget dengan salah satu foto istri David yang ini. Walaupun kita tahu kalau misalnya di Jeju yang bunga warna kuning, apa sih namanya, gue lupa nama bunganya. Yang jelas bunga kayak gini tuh emang biasanya festivalnya tuh diadain di Jeju, jadi memang ciri khasnya Jeju. Tapi kalau kita lihat-lihat ini kayak mirip, walaupun ya gue sekali lagi nggak bisa memastikan ini. Coba ngecek berapa kali gue nggak ketemu ini istrinya David foto di mana. Yang jelas di Jeju dan hotelnya ini juga di Jeju. Jadi gue sempat kemarin tuh mikir bahwa cast Snowdrop itu ngerayain ulang tahun Hein juga di Jeju. Walaupun kayaknya pada akhirnya gue harus bilang kayaknya mungkin enggak sih. Kalau masalah yang
kok bisa ke Jeju. Hein kan 31 live, dan kalau kita lihat dari kue yang dia foto, seharusnya itu diambil di Seoul kan. Ya maksudnya toko kuenya di Seoul, nggak mungkin jauh-jauh dibawa ke Jeju. Di Jeju juga banyak toko kue. Jadi itu yang makin membuat kayak ya kayaknya di Seoul aja. Tapi juga sebenarnya kalau masalah waktu ya Seoul sama Jeju dekat aja, tinggal ke airport udah deh naik pesawat sampai gitu. Tapi ya kok bisa pas banget momennya. Masalahnya Cast Snowdrop yang ke Jeju ini, yang tiba-tiba main sama Jisoo ke premiernya film Si Pepperoni, itu pasan banget gitu. Jadi kayak biasanya kan gitu tuh, kalau misalnya gue posisiin diri gue kayak ngumpul sama teman kan, biasanya nanti next ngumpulnya sama teman itu lagi. Maksudnya kayak udah janjian pas ketemunya gitu, pas jalan barengnya, biasanya jalan bareng lagi keesokannya atau 2 hari kemudian ke tempat lain. Dan itu juga membuktikan mereka juga yang berdua ini sama-sama free. Jadi kayak ya bisa aja, aduh, tapi gue nggak nemuin bukti sama sekali sih terkait hal ini, kecuali fakta-fakta yang dia nginep di mana, terus dia main ke kafe mana, itu yang bisa gue dapetin. Dan ya bunga ini juga sulit banget, walaupun gue rasa ini sebenarnya di Jeju sih David story-nya per April itu, di tanggal 9 April untuk story David itu bunganya di Jeju. So ya, menurut kalian gimana guys? Please bantu cover thinkingan gue terkait hal ini. Gue sebenarnya penasaran aja, apa bener-bener Hein ke Jeju atau enggak. Ya walaupun kayaknya kecil kemungkinan sih, karena pas tanggal 2 itu, tapi David tuh tanggal 2 juga udah upload dia ke salah satu toko yang Hein tuh juga ada temannya yang kemarin sempat kita bahas, upload foto dia gitu sama Hein di toko yang sama. Dan juga yang temannya Hein ini ternyata temenan sama salah satu produser Black Label gitu ya, masih YG lah. Dan ya udah kayak kok berhubungan lagi dengan YG, dan ya yang kita tahu YG ya Jisoo gitu. Oke lah ya. Gimana sih, ini kayaknya gue yang udah memirip-miripkan semua atau apapun. Tapi kalau masalah Jeju ini, gue pengen cerita aja sih. Siapa tahu juga mungkin ada yang berpikir kayak aku. Jadi mungkin rasa penasarannya juga bisa terjawab. Gue juga yang mungkin kalian ada yang tahu yang gue nggak notice, nah bisa tulis di kolom komentar, sehingga yang masalah Jeju ini bisa kayak gitulah ya, terjawab sedikit. Walaupun kecil banget kemungkinan Hein ke Jeju, tapi gue penasaran aja gitu. Masalahnya postingan David kayak gitu banget, dan masalahnya ini pas banget momennya yang Jisoo temani ke premier filmnya Si Pepperoni, itu yang Cast Snowdrop yang juga ke Jeju gitu. Dan gue nemuin salah satu spot yang mereka mirip gitu ya, walaupun ya namanya tempat mereka kayak wisata di Jeju biasanya ya yang paling populer yang orang kunjungi. Tapi ya namanya overthinking kan. So menurut kalian gimana guys? Sakura kita lanjut di part 2 ya, karena ini durasinya kepanjangan untuk ngebahas si Jeju aja ini. Oke, sampai ketemu di part 2 untuk masalah si bunga sakura.